Bagaimana terkait dengan tarif Trump yang saat ini sudah dipatok begitu ya ke Indonesia? Memang itu cukup dengan keadaan ekonomi dunia yang sekarang itu sangat lagi kurang baik ya. Dikenakan tarif dari ini Presiden Trump itu memang cukup memberatkan untuk industri, bukan hanya plywood aja sih ya, mungkin semua industri. Tapi sebetulnya selain pasar Amerika, untuk plywood itu masih mempunyai pasar di Asia tuh, di Jepang, Korea, Taiwan ya, itu masih ada. Cuman memang sekarang ini dengan keadaan ekonomi di masing-masing negara juga kurang baik ya, kurang cerah. Memang permintaannya banyak menurun, ya banyak menurun. Jadi Eropa juga sekarang kan juga masih belum pulih betul ya. Jadi permintaan kepada dari plywood dari Indonesia juga masih nggak begitu banyak lah ya, baik. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan perang di Ukraina, di Timur Tengah bisa stop, bisa mulai membangun, ya membangun. Jadi di situ mungkin permintaan plywood akan meningkat, ya akan meningkat. Tapi juga kita jangan lupa, selain kita, negara-negara lain juga mereka juga ada plywood, yes, ya, jadi akan bersaing. Jadi makanya dari kalangan pembisnis Indonesia itu mengharapkan dukungan dari pemerintah, ya, jadi segala peraturannya dipermudah, ya, jadi membantulah, jadi jangan sampai biaya tinggi itu bisa ditekan, ya, high cost itu. Jadi dengan bisa bersaing, saya rasa kalau untuk plywood, kalau Indonesia tuh kayunya lebih bagus sebetulnya, ya kita punya kualitas ya. Dari kayu Indonesia. Tapi kalau kualitas bagus, tapi sekarang kan produksi substitute tuh banyak, ya enggak. Jadi kita harus bisa bersaing, ya, dengan kualitas kayu yang bagus, harga juga menarik gitu. Tetap mereka akan beli kita punya gitu. Jadi masih optimis juga ya Pak ya? Ya, saya rasa semua usaha ya, semua kan ada up and down. Makanya kita harus bisa bertahan ya melalui krisis. Kalau peribahasa Tionghoa itu, dalam krisis itu ada kesempatan. Ya. Jadi selalu kita harus bisa manfaatkannya gitu. Jadi kesempatan itu harus dimanfaatkan gitu ya Pak. Lalu untuk saat ini sendiri Pak, apakah permintaan bahan kimia seperti mungkin formalin dan lem UF ini masih stabil atau gimana Pak kalau sampai saat ini? Kalau formalin itu banyak digunakan untuk produksi lem, ya. Jadi kalau di pasaran biasa itu kurang sedikit sekali lah ya itu. Jadi dengan menurunnya permintaan lem, jadi dengan sendirinya tuh produksi formalinnya pasti menurun, gitu. Ya, jadi kalau dengan plywood itu memang bahan yang paling utama itu dari metanol kita membuat formalin. Dari formalin kita membuat macam-macam lem, macam-macam glue. Ada yang untuk waterproof, ya, nah itu phenolic glue. Kalau yang biasa untuk furniture, itu biasa pakai urea formaldehyde gitu, glue. Pak, terkait dengan industri plywood dan juga furniture yang sebenarnya menjadi pasar utamanya DPNS ini cenderung stagnan begitu ya Pak ya, akibat pelemahan ekspor dan juga properti. Ini mungkin dampaknya terhadap volume penjualan DPNS sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah terasa atau gimana?
Sangat terasa sekali. Kita dari tahun ke tahun tuh menurun ya. Jadi mulai dari tahun lalu juga permintaan produksi kita dari pabrik plywood tuh menurun. Nah, kalau tahun ini ada dua pelanggan kita yang besar. Itu mereka ada rencana untuk tidak memproduksi lagi. Oke. Jadi kalau mereka tidak memproduksi lagi, saya dengan sendirinya kita juga lem kita ya kita nggak bisa supply ke mana-mana gitu ya. Dan pabrik plywood masih ada ya di Jawa, di Pulau Jawa di mana. Cuman kita nggak bisa mensupply kepada mereka sebab untuk transportasinya itu cukup mahal. Oke. Ya, jadi nggak bisa bersaing. Gitu. Oke Pak, terkait dengan pergeseran seperti tadi gitu Pak, apakah ada mungkin pergeseran pelanggan apa gimana Pak nantinya di kedepannya? Untuk kita? Untuk DPNS sendiri? Kalau kita udah nggak ada. Silakan market kita itu di Kalimantan Barat. Ya, di Kalimantan Barat itu ada cuman beberapa pabrik yang kecil lah ya. 1-2 yang cuma satu line. Nah, kita nggak bisa mensupply mereka sebab nggak efisien. Jadi kalau kita memproduksi glue jadi pasti high cost. Jadi kita malah rugi gitu.